Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Selasa 7 Desember 2021. Sebelum kita mendengar renungan, mari kita berdoa. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus telah memelihara saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini dari kitab Yesaya pasal 38 ayat 17. Yesaya 38 ayat 17 saya akan membacakan untuk kita. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah saudara mengalami krisis oleh karena sakit penyakit yang saudara hadapi? Atau mungkin penyakit yang sungguh luar biasa bagi anggota keluarga yang lain. Jika itu terjadi bagi saudara, jika itu terjadi bagi keluarga terdekat kita, apa tindakanmu? Apa tindakan saudara? Bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaan keluarga yang terdekat dengan kita? Nas renungan hari ini adalah sesuatu keadaan dan kondisi yang dialami oleh Raja Hizkia. Dia sakit parah, bahkan hampir mati. Dan firman Tuhan datang kepadanya yang disampaikan hambanya kepada Hizkia, supaya Hizkia menyampaikan atau meninggalkan pesan-pesan terakhir kepada keluarganya, karena dia akan meninggal. Mendengar berita tersebut, Hizkia sangat sedih, sangat terpukul. Masih banyak perjalanan yang harus dia tempuh. Masih banyak hal-hal yang harus dia lakukan dalam hidup dan kehidupannya. Tapi dia mendengar berita bahwa dia akan mati oleh karena sakit penyakitnya. Sungguh sangat menegangkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tapi seorang Hizkia tidak kalah dalam situasi kondisi yang dia hadapi. Tapi Raja Hizkia tidak mau kalah terhadap sakit penyakit yang dideritanya. Dia berdoa kepada Allah. Air matanya berurayan memohon kesembuhan daripada Tuhan, memohon keampunan dosa dari Tuhan. Dan Hizkia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah aku. Aku hidup di hadapan-Mu. Aku berlaku setia di hadapan-Mu, Tuhan. Aku tulus hati dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Ingatlah aku, Tuhan. Hizkia menangis dan menangis, memohon pertolongan dari Tuhan, memohon uluran kasih dari Tuhan, memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Dan harapan seorang Hizkia adalah bahwa Tuhan akan berpaling kepadanya, bahwa Tuhan akan mendengar doanya, bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan kepadanya, bahwa Tuhan akan melawatnya, menjaganya. Itu yang boleh terjadi dalam kehidupan Hizkia. Hizkia berdoa dengan air mata dan memohon keselamatan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Hizkia menyadari walaupun dia melakukan sesuatu hal yang baik di hadapan Tuhan, walaupun dia melakukan sesuatu hal yang baik dalam hidup dan kehidupannya, tapi dia juga menyadari ada banyak dosa-dosa yang mungkin dia lakukan dalam hidup dan kehidupannya, sehingga ia memohon keampunan dosa, sehingga ia menyadari bahwa keberdosaannya mungkin juga akan menghambatnya untuk datang kepada Allah. Tapi dia berani menerobos semuanya. Dia datang kepada Allah dengan uraian air mata. Dia tahu dia adalah makhluk yang lemah. Dia tahu adalah makhluk yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Dia juga menyadari bahwa betapa ringkih tubuhnya,
betapa panahnya hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun ia adalah seorang raja, sekalipun dia seorang yang memegang kekuasaan, sekalipun dia memiliki kuasa tersebut, tapi kuasa itu kedudukannya, statusnya tidak dapat memperpanjang hidupnya, tidak dapat memperpanjang umurnya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tapi lihat apa yang terjadi. Ketika dia datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan, memohon keselamatan dari Tuhan Allah. Apa yang terjadi, Bapak, Ibu, saudara? Tuhan mengubahkan penderitaannya. Tuhan menyembuhkan sakit penyakitnya. Tuhan memperpanjang umurnya. Meskipun tadi firman Tuhan sudah datang kepadanya bahwa dia akan mati, tapi Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Tuhan mendengar doanya, Tuhan mendengar jeritannya, Tuhan melihat air mata yang tulus, Tuhan melihat kerinduan daripada seorang Hizkia atas kuasa Tuhan, karya dan pertolongan daripada Allah. Sehingga dia mengucap syukur. Dia mengucap syukur atas segala perjalanan hidupnya. Dia mengucap syukur kepada Tuhan dan memperkenalkan kebaikannya kepada generasi-generasi selanjutnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di masa-masa perayaan Advent yang sedang kita hadapi dan kita rayakan hari ini, saat ini, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita supaya kita benar-benar melihat bahwa penderitaan-penderitaan itu bukanlah sesuatu hukuman yang datang daripada Allah, atau penderitaan-penderitaan, sakit penyakit, persoalan-persoalan yang kita hadapi, bukanlah itu menjadi titik akhir dari perjalanan hidup kita. Tapi melalui firman Tuhan hari ini kita diajarkan, sehebat apapun pergumulan saudara, sehebat apapun sakit penyakit yang saudara alami, derita hari ini, meskipun ada vonis dari kedokteran, para medis mengatakan bahwa sakitmu akan membawa ke dalam kematian, tapi serahkan kepada Tuhan, sebab Dia yang berkuasa memperpanjang hidup manusia. Tapi serahkan kepada Tuhan, sebab Dia adalah sumber kesembuhan. Tapi serahkan kepada Tuhan Yesus, sebab Dia adalah dokter dari segala dokter, Sang Mahatabib, Sang Penyembuh, yang dapat menyembuhkan segala penyakit-penyakit yang dialami, yang diderita oleh manusia di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, saudara, jangan ragukan Tuhan, dan jangan terlena dalam segala penderitaan-penderitaan, cobaan-cobaan yang boleh terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Mari bergegas dan sadarilah bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi. Tuhan itu merindukan suaramu, Tuhan itu merindukan doamu, Tuhan itu merindukanmu, memanggil namanya. Tuhan merindukan kita, memanggil nama Allah, berdoa kepada Allah, berseru kepada Allah, dan mengucap syukur kepada Allah. Itulah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Semoga kita semua memiliki semangat yang luar biasa memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebab Dia adalah sungguh dahsyat, sebab Dia membuat sesuatunya menjadi baik, mengubah penderitaan menjadi sukacita, mengubah sakit penyakit menjadi sesuatu hal yang luar biasa, dan menata kehidupan kita ke depan. Tuhan memiliki kita. Tuhan yang punya hidup akan memberikan kehidupan kepada kita. Tuhan yang mempunyai kesembuhan, mujizat, dan anugerah akan mencurahkan kesembuhan, anugerah bagi setiap orang yang sakit. Sehingga apapun penyakitmu, apapun yang saudara khawatirkan, takutkan hari ini, berdoalah kepada Tuhan. Bahkan dengan air mata yang berurayan, datanglah menghadap Tuhan. Terimalah kesembuhan daripadanya, terimalah kekuatan daripadanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman yang boleh kami dengar hari ini, yang mengingatkan kami betapa hebat pun sakit penyakit, penderitaan-penderitaan yang boleh menimpa hidup dan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Meskipun ada vonis dari dokter yang mengatakan bahwa kami atau mungkin saudara-saudara kami yang sakit sebentar lagi akan meninggal dan penyakit itu akan membawa ke dalam kematian. Tapi itu Tuhan bantah pada melalui kebenaran firman hari ini. Sebab Engkau yang berkuasa, Engkau yang memiliki hak mutlak atas hidup dan kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini.
Engkau yang berkuasa memperpanjang umur manusia dan memberikan perhentian kepada setiap manusia yang hidup. Oleh sebab itu kami datang berseru kepadamu Tuhan. Engkaulah kehidupan kami. Engkaulah sumber hidup kami. Kami percaya anugerah-Mu yang luar biasa selalu mengalir memenuhi hidup dan kehidupan kami. Kasih-Mu selalu tertuju menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Sebagaimana pengalaman hamba-Mu Raja Hizkia, dia beroleh kesembuhan dan panjang umur oleh karena kasih daripada Allah, oleh karena kemurahan Tuhan yang memperpanjang umur Hizkia, menyembuhkan sakit penyakitnya. Demikianlah kami dalam hidup dan kehidupan kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, apapun yang menjadi hambatan, tantangan, rintangan yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang menjadi andalan kami, Engkau yang menjadi pengharapan kami, hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Berkatilah saudara-saudara kami yang mendengar firman-Mu melalui renungan harian HKBP Maranatha Lumbu, dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi keadaannya. Dengan kerendahan hati kami datang bersujud di hadapan-Mu, memohon anugerah-Mu, pertolongan-Mu, kasih-Mu. Sembuhkanlah Tuhan saudara-saudara kami yang sakit, dimanapun mereka berada. Berikanlah kekuatan kepada mereka yang lemah, dan kepada mereka yang mengalami penderitaan-penderitaan, kesusahan-kesusahan. Engkau tolong mereka Tuhan, hiburkan mereka, luputkan mereka Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Berkatilah setiap jemaat-Mu dalam perayaan-perayaan Advent, sehingga kami benar-benar mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu yang membawa sukacita dan keselamatan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus telah memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat, waspada, dan lakukan protokol kesehatan. Horas.